Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, saya Ikade Wisminata. Saya dari kelas E, nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan tugas statistik yang dimana membuat judul dan rumusan masalah yang akan masing-masing diuji hipotesisnya. Saya siapkan share screen yang mengenai tugas yang sudah dibuat. Adapun hipotesis yang akan diuji, judul di sana ada ANAVA, ANACOVA, dan MANOVA. Baik, langsung saja dimulai dari ANAVA. ANAVA merupakan analisis varian yang digunakan untuk mencari perbedaan apakah ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan antara dua kelompok atau lebih. Nah, kemudian di sini ada ANAVA satu jalur. Adapun judul yang saya gunakan yaitu pengaruh metode pembelajaran berbasis masalah dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa sekolah dasar. Nah, di sini ada Y yang merupakan variabel terikat, yaitu berpikir kritis IPA. Kemudian A1 yang merupakan variabel bebas. Yang pertama, metode pembelajaran berbasis masalah. Kemudian variabel bebas yang kedua, motivasi belajar. Adapun dari judul yang diangkat ini menjadi terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengaruh metode pembelajaran berbasis masalah dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis IPA. Yang kedua, perbedaan yang signifikan dalam kemampuan berpikir kritis IPA siswa sekolah dasar antara siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran berbasis masalah dengan metode konvensional. Nah, kemudian yang ketiga, perbedaan signifikan dalam kemampuan berpikir kritis IPA siswa sekolah dasar antara siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dengan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis rendah. Lanjut, ada ANAVA dua jalur by level. ANAVA analisis varian dua jalur by level ini menggunakan kategori yaitu motivasi belajar tinggi dan rendah. Nah, ada pun judulnya yaitu pengaruh model pembelajaran learning cycle 5E dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis IPA siswa. Nah, adapun dari judul tersebut terdapat rumusan masalah menjadi 5. Yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang belajar menggunakan model learning cycle 5E dengan model konvensional. Yang kedua, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis tinggi dan berpikir kritis rendah. Yang ketiga, pengaruh interaksi model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Yang keempat, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki motivasi tinggi dan model pembelajaran learning cycle 5E dengan yang belajar menggunakan model konvensional. Yang kelima, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang memiliki kemampuan motivasi belajar rendah dan model pembelajaran learning cycle 5E dengan yang belajar menggunakan model konvensional. Selanjutnya ada ANAVA dua jalur tidak by level. Nah, di sini analisis varian dua jalur tidak by level di sini dia menggunakan frekuensi, tidak menggunakan kategori tapi menggunakan frekuensi penggunaan. Di sini dia menggunakan media dua dimensi dan tiga dimensi. Ada judulnya yang saya angkat di sini. Pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap kemampuan berpikir kritis ditinjau dari penggunaan media dua dimensi dan tiga dimensi. Adapun rumusan masalah yang dapat dari judul tersebut, yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis menggunakan model Learning Cycle 5E dengan model konvensional. Dua, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan media dua dimensi dengan media tiga dimensi. Tiga, pengaruh interaksi model pembelajaran dan penggunaan media terhadap kemampuan learning cycle 5E siswa. Yang keempat,
Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 5E dan yang menggunakan media 2 dimensi dengan belajar menggunakan media 3 dimensi. Yang 5, perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional dan menggunakan media 2 dimensi dengan yang belajar menggunakan media 3 dimensi. Yang keenam, pengaruh interaksi penggunaan media dan model pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 7. Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan media 2 dimensi dan model Learning Cycle 5E dengan yang belajar menggunakan model konvensional. 8. Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan media 3 dimensi dan model Learning Cycle 5E dengan yang belajar menggunakan model konvensional. Nah, ini adalah ANAVA. Kemudian lanjut pada ANACOVA. ANACOVA merupakan analisis kovarian yang merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok dengan mengontrol variabel lain yang mungkin mempengaruhi variabel terikat. Nah, adapun ANACOVA satu jalur, di sini saya menggunakan judul yang diangkat, yaitu pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis siswa dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Adapun variabel bebas, yang pertama, model Learning Cycle 5E, variabel bebas yang kedua, model konvensional. Di sini terdapat variabel terikat, yaitu kemampuan berpikir kritis. Kemudian di sini ada X merupakan variabel kovariat, yaitu tingkat kemampuan awal siswa. Adapun dari judul di atas dapat dirumuskan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, perbedaan keterampilan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional. 2. Perbedaan keterampilan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. 3. Kontribusi tingkat kemampuan siswa terhadap kemampuan berpikir kritis. Lanjut, ada ANACOVA 2 jalur tidak by level. Di sini dengan judul pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E dan penggunaan jenis media terhadap keterampilan berpikir kritis dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Di sini ada A1 yaitu variabel bebas yang pertama, yaitu model Learning Cycle 5E, variabel bebas yang kedua, model konvensional, kemudian ada variabel terikat, yaitu keterampilan berpikir kritis. Adapun X yang merupakan variabel kovariat, yaitu tingkat kemampuan awal siswa. Nah, di sini ada variabel moderator, yaitu media 2 dimensi. Dan variabel moderator yang kedua yaitu media 3 dimensi. Mohon maaf jika salah, mohon maaf Bapak jika salah dikoreksi. Nah, lanjut. Kemudian adapun rumusan masalah yang didapat dari judul tersebut. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Kedua, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara menggunakan media 2 dimensi dan media 3 dimensi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 3. Pengaruh siswa, pengaruh interaksi model pembelajaran dan penggunaan jenis media terhadap keterampilan berpikir kritis. 4. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari media 3 dimensi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 5. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari media 2 dimensi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 6. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara media 3 dimensi dan media 2 dimensi ditinjau dari model Learning Cycle 5E setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 7. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara media 2 dimensi dan media ada media maaf di sini salah tulis media 2 dimensi ditinjau dari model konvensional setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 8.
Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan media 3 dimensi dengan model konvensional dan media 2 dimensi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Kemudian yang terakhir yang 9, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan media cetak dengan model 2 dimensi dan dengan media 2 dimensi dan media 3 dimensi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. Mohon maaf Bapak, di sini terdapat beberapa kesalahan. Mohon maaf Bapak, terdapat kesalahan. Baik, lanjut pada Anakova 2 jalur by level. Di sini adapun judulnya menjelaskan yaitu pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E dan motivasi belajar terhadap keterampilan berpikir kritis dengan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Adapun variabel bebas, yang pertama, model Learning Cycle 5E. Kemudian, variabel bebas yang kedua, model konvensional. Kemudian, variabel terikatnya, keterampilan berpikir kritis. Kemudian, variabel kovariat, yaitu tingkat kemampuan awal siswa. Kemudian ada variabel moderator, yaitu motivasi tinggi. Kemudian variabel moderator yang kedua, motivasi rendah. Adapun rumusan masalah dari judul di atas, terdapat 9 rumusan masalah. Untuk yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional. 2. Pengaruh interaksi model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. 3. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara yang menggunakan model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari berpikir kritis tinggi. 4. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara yang menggunakan model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari berpikir kritis rendah. Yang kelima, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 6. Pengaruh interaksi, model pembelajaran dan motivasi belajar terhadap kemampuan berpikir kritis siswa setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 7. Perbedaan kemampuan berpikir kritis antara yang menggunakan model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari motivasi tinggi setelah mengontrol tingkat kemampuan siswa. 8. Perbedaan keterampilan berpikir kritis antara yang menggunakan model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari motivasi rendah dan mengontrol tingkat kemampuan siswa. Terakhir, 9. Kontribusi tingkat kemampuan siswa terhadap keterampilan berpikir. Nah, itulah Anakova. Nah, selanjutnya ke uji ketersimpanan. Nah, di sini adapun MANOVA merupakan singkatan dari multivariat analysis of variance, yang dimana merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih pada beberapa variabel dependen. Nah, di sini ada MANOVA satu jalur dengan judul pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis dan motivasi belajar. Adapun variabel bebas, yang pertama, model Learning Cycle 5E. Variabel bebas yang kedua, model konvensional. Di sini ada variabel terikatnya dua, yaitu keterampilan berpikir kritis dan variabel terikat yang kedua, motivasi belajar. Adapun dari judul di atas dapat dirumuskan masalah menjadi 3, yaitu perbedaan yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional. 2. Perbedaan berpikir kritis siswa antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional. 3. Perbedaan kemampuan berpikir kritis dan berpikir kritis siswa antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional. Lanjut pada MANOVA, lanjut pada MANOVA 2 jalur by level. Nah, di sini ada judul, adapun judulnya pengaruh
Model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis IPA dan IPS ditinjau dari motivasi belajar. Nah, di sini terdapat juga variabel bebas, variabel terikat, dan dua variabel moderator. Nah, adapun variabel bebas yang pertama yaitu model learning cycle 5E. Variabel bebas yang kedua, model konvensional. Di sini variabel yang terikat yang pertama, kemampuan berpikir kritis IPA. Dan kemudian variabel terikat yang kedua, kemampuan berpikir kritis IPS. Kemudian variabel moderatornya, yang pertama motivasi tinggi, dan variabel moderator yang kedua motivasi rendah. Adapun dari judul di atas dapat dirumuskan masalah menjadi 10. Yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA. Mana? Adapun yang pertama, perbedaan kemampuan berpikir kritis IPA antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional. 2. Perbedaan kemampuan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional. 3. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari motivasi tinggi. 5. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari motivasi tinggi. 6. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari motivasi tinggi. 7. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari motivasi rendah. 8. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari motivasi rendah. 9. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari motivasi rendah. Yang terakhir, 10. Pengaruh interaksi model pembelajaran dan motivasi belajar dalam mempengaruhi keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS. Nah, selanjutnya ada MANOVA 2 jalur tidak by level dengan judulnya pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E terhadap keterampilan berpikir kritis IPA dan IPS ditinjau dari penggunaan medianya. Nah, di sini ada yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi juga, yaitu variabel bebas. A1 yaitu model Learning Cycle 5i. Kemudian variabel bebas yang kedua, mohon maaf, model konvensional. Variabel terikat yang pertama, keterampilan berpikir kritis IPA. Variabel terikat yang kedua, keterampilan berpikir kritis IPS. Kemudian variabel moderator yang pertama, 3 dimensi. Variabel moderator yang kedua, 2 dimensi. Nah, kemudian dari judul ini didapatkan rumusan masalah sebanyak 9. Adapun yang pertama, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA antara model Learning Cycle 5i dengan model konvensional. 2. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5e dengan model konvensional. 3. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir IPS siswa antara model Learning Cycle 5i dan model konvensional. 4. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari penggunaan media 3 dimensi. 5. Perbedaan hasil keterampilan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari penggunaan 2 dimensi. 6. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir IPS siswa antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari penggunaan media 3 dimensi. 7. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinjau dari penggunaan media 2 dimensi. 8. Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS dan
Perbedaan keterampilan berpikir kritis IPS antara model Learning Cycle 5E dengan model konvensional ditinggal dari penggunaan media dua dimensi. Dan yang terakhir yang 9, perbedaan keterampilan berpikir kritis IPA dan keterampilan berpikir kritis IPS siswa antara model Learning Cycle 5E dan model konvensional ditinjau dari penggunaan media dua dimensi. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari tugas apa yang sudah buat dan bacakan. Mohon maaf Bapak dosen apabila terdapat kesalahan ucapan, penulisan ketikan yang buat, yang mohon maaf, mohon bimbingannya Bapak dosen. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.